Saya pernah, Pak. Iya. Saya pernah waktu Aska umur berapa gitu. Itu pernah saya tapok. Wah, gitu. Gara-gara dia itu pakai robot-robotan nampar ART saya, Pak. Oh gitu. Iya. Anak kecil kan, Pak. Ditabok, kamu tabok. Jadi Aska tuh nabok ART saya pakai oke. robot-robotan. Oh, oke. Wah, saya lihat dari jauh. Terus ART saya bilang ke Aska gitu. Nah, si ART ini baik, Pak. Jadi bilang, Aska kok kamu gitu? Ini sakit loh. Wah, makin tantrum dia. Oh gitu. Makin tantrum. Saya samperin, saya tampar anak saya. Pak, saya bilang. Di depan mbaknya. Di depan mbak. Dia lihat. Terus dia nangis kan. Terus saya bilang, sakit? Sakit ya? Ya itu yang kamu lakuin tadi. Sakit kan? Gak mau kan kamu bapak gituin kan? Nah, tapi itu Pak kalau dilihat dari CCTV Pak, itu saya lagi gampar anak Pak. Pak. Pelanggaran pasal sekian. Iya. Susah nih. Iya. Penyiksaan anak. Masuk ke Generasi Gen Z. Kak Seto Pak. Oh gitu. Oh iya, sampai KPAI Pak masuknya. KPAI ya. Iya, Pak. Tapi dengan didikan seperti itu, lu ngerasain hasilnya, Aska? Nah, Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kambas LC. Kali ini kita akan mendengarkan masukan atau tips sedikit dari Om Deddy Corbuzier guys untuk Prof Mahfud MD sebagai YouTuber atau podcaster yang masih baru-baru saja guys, karena ini menyangkut Gen Z atau generasi Gen Z lah. Kita simak guys tips dan sarannya, keren-keren guys. Nah sekarang ketika Pak Mahfud punya beberapa kanal nih bro dengan teman-teman, Oke. apa tipsnya? Di-share lah sebagai seorang suhu di podcast, Pak Mahfud bisa dapat apa dari Deddy? Gimana bertahan di dunia yang baru sama sekali buat Pak Mahfud, tapi itu juga penting buat Pak Mahfud sebagai sebuah ruang untuk bicara. Ruang untuk kalau bicara guys. saya rasa kalau Pak Mahfud mau nggak bisa diajarin ya, ilmu dia lebih tinggi dari saya kan kalau ada masalah politik atau Oke, masalah apa ya, kan. ya. Pak. Cuman kalau saya bisa ngasih masukan sedikit. Ya, Coba guys. masuk ke Gen Z. oke. Gen Z ini guys. Karena Gen Z kita itu melek-melek buta politik Generasi dan muda, kadang-kadang guys. nggak peduli, Pak. Melek-melek kita. Dan ini bicara Gen Z, dan ibu angkat sekarang ya, Ya, masuk ke dan Gen Z sekarang. penonton kita Pas itu, banget. Gen Z itu juga banyak. Nah, maksud saya kan, maksud saya gini, Iya. ketika Pak Mahfud misalnya mengundang Pak Luhut, Iya. oke, itu kan bagus banget. Seru. Tapi Mantap. echo chambernya pasti penonton di I situ. see. Antar mereka sendiri itu ya, antar mereka itu ya, oke. Nah, sedangkan sekarang Gen Z ini banyak Gen Z yang bisa narik minat orang untuk nonton, dan Gen Z itu banyak banget pertanyaan yang dia pengen tanya sebenarnya. Gitu. Maksudnya gini, saya beruntung sekali karena saya punya kedekatan dengan Pak Mahfud. Tapi saya yakin ini banyak anak-anak muda, ya contoh deh Aska deh gitu misalnya. Ya. Yang sebenarnya pengen tanya, Pak hukum ini tuh gimana sih Pak? Gitu. Oke. Tapi ke barrier kan untuk menemui seorang berani, nggak ada Pak Mahfud akses. MD itu. Mereka nggak bisa menjangkau ke sana, Mereka nggak terlalu bisa besar di menjangkau ke sana. sana. Iya. Nah ini kalau dibuka kerannya sedikit itu bisa saya bantu sih siapa aja orangnya Pak nanti Pak. Ini buka kerannya sedikit. Wah ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak kepikiran oleh saya, nggak kepikiran oleh pejabat, nggak kepikiran oleh orang lain yang mungkin Yang itu dunia mereka, Dan mereka itu hadapi dunia itu ya. mereka. Iya. itu dunia mereka gitu. Nah itu banyak banget Pak. Itu kerannya besar banget. Gitu ya. Kalau saya larinya ke situ. Itu ya. Jadi menarik Berarti nih Pak Mas Mahfud. Deddy punya peta anunya ya. Punya, Ini Gen Z itu yang ini. Betul. Kecenderungannya Kecenderungannya apa, kecenderungannya gitu. apa. Nah, kayak Gen Z sekarang dan pembahasannya kan saya sering banget bahas tentang Gen Z Pak. Maksudnya generasi ini kan sekarang melek digital Pak. Dia tentang digital tuh paham sekali gitu, Pak. Tapi sembarangan Pak. Kalau kita lihat bahwa setahu saya riset terakhir itu 80% Gen Z itu adalah generasi yang paling stressful. Ya. Padahal hidup di zaman yang paling enak. Iya. Oke. Hidupnya di zaman paling enak, tapi paling anxiety katanya, paling stressful. Pak. Stressful. Nah akhirnya terus kan dikeluarkanlah kata-kata, nah ini saya mancing boleh Pak ya? Iya. Asik nih. Kata-kata generasi strawberry. Nah, Buat saya yang benar adalah strawberry parenting Pak. Orang tuanya strawberry Pak. bukan anak-anak itunya. Anak-anak ya. Bapak tahu kasus anak tukang roti yang
mukulin karyawannya Pak. Ya, Ya, yang minggu baik. lalu di Jakarta Timur. Ya, Ya. tahu kan Pak? Oh iya, Ya. tahu. Ya, viral tuh Pak. Viral tuh Pak, yang agak obes anaknya. Iya. Iya, iya. Dia kan teriak-teriak saya kebal hukum gitu kan. Iya, iya. Tapi nggak kebal gula kan Pak, makanya Oke. nggak ada manusia di dunia yang kebal gula ya. Saya nggak ngejelekin ya, bener ya. Iya, iya. Catat. Nah, saya berani taruhan Pak. Ini anak nggak pernah ditampol sama orang tuanya Pak. Makanya jadi kayak begitu nih anak Pak. Oke. Saya berani taruhan. Nah, saya mau tanya sama Pak Mahfud, kan Pak Mahfud ngerti hukum nih Pak. Sekarang kalau anak saya nakal nih Pak Aska nih Pak, nakal kelewatan Pak, saya tampar Pak, gitu Pak. Dilaporin KPAI saya kena Pak. Iya, iya. Iya. Kena undang-undang perlindungan anak. Iya Pak. Dia bisa bilang I call the police gitu kan. Wah, Iya, kan benar. telepon polisi. Nah, guru, Pak, saya pernah dilempar pakai penghapus kayu Pak. Waktu sekolah. Sekolah Pak. Iya. Pak gitu. Ibu, dak gitu Pak. Saya nggak lapor orang tua saya Pak. Nggak ngadu sama orang tua saya. Nah, ini karena ada ahli hukum saya cerita juga. Saya pernah gundulin kepala Aska, saya taruh di kamar mandi, saya kunciin. Sampai nangis-nangis dia. Gara-gara disuruh potong rambut sama gurunya, dia nggak mau. Sudah 2 minggu. Gurunya chat saya. Anak ini rambutnya panjangan. Iya Bu, iya siap. Saya suruh potong rambut, dia nangis-nangis tantrum Pak. Oh gitu. Iya, nangis-nangis tantrum. Akhirnya, udah saya paksa, saya botakin lah itu. Itu Pak, kalau dilihat kejadian itu Pak, dilihat dari sudut itu doang Pak, itu penyiksaan anak Pak. Padahal lu lagi melawan logika strawberry parenting gitu ya. Maksud gue begini Iya. loh. Kalau kita ngambil video itu ada CCTV pada saat itu. Ini anak kan mau dibotakin nggak ada yang diem lah. Mana ada anak dibotakin diem. Itu kan harus kita pegangin dulu Pak, harus gini Pak. Nah, tapi otak saya pada saat itu, zaman saya kalau waktu rambut saya kepanjangan, yang motong tuh gurunya loh. Sampai pitak kita. Iya. Iya. Nah sekarang, gurunya nggak berani motong Pak. Dilempar ke saya, ke orang tuanya. Kalau saya nggak berani juga, ini anak kan nggak belajar hidup Pak. Iya. Oke. Jadi dari kecil dia bisa berkata bahwa ya mau gue hidup gue. Kalau lu itu gue hitung penyiksaan, gue laporin polisi. Nah, gimana Pak? Iya. Saya juga sering melihat itu. Yang juga sebelum itu kan terjadi peristiwa di Palu ya. Nah, yang guru. Iya, Ya, guru dianggap mukul anaknya, nyubit atau apa gitu ya, lapor ke orang tuanya, lalu malah dipolisikan, katanya pelanggaran HAM, sampai masuk ke pidana loh itu. Nah, rasanya ini sudah kebablasan ya, karena dulu zaman kita kecil, zaman saya dulu ya itu dipetai. Kalau masuk itu suruh perlihatkan kan kuku. Wah, kalau garis itu kayu kan Pak? pulang, suruh pulang dulu, nanti balik gitu. Jadi bersih semua. Betul. Dan kalau misalnya kita dulu dipukul ya Kemucing, dengan ya oleh guru, kita pulang ke orang tua lapor malah tambah dimarahi. Bener. Guru mau bener, kamu harus ikut. Guru. Iya kan? Sama guru juga, kamu harus ikut perintah orang tua. Jadi orang tua dan guru itu kerjasamanya bagus. Sekarang orang tua nodeng-nodeng guru pelanggaran HAM gitu ya. Lo orang tua aja bisa dituduh pelanggaran? Iya, makanya. Orang tuanya sendiri kan? loh Pak. Apalagi guru. Apalagi guru. Iya. Nah, maksud saya Pak, pertanyaan saya, apakah sebenarnya ada batasnya gitu? Maksudnya yang mana nih yang dimasukkan ke abusive? Yang mana nih masuknya ke penyiksaan? Apakah ketika saya botakin rambut Aska itu dia nangis-nangis teriak-teriak itu Itu masuk penyiksaan? penyiksaan. Atau itu mengajarkan konsekuensi? Mendidik mental dia. Nah, gitu iya ya. makanya. Iya. Ini kan batasnya yang Tipis ya. Iya, sudah batasnya. Mana Makanya dianggap pelanggar HAM, mana yang tidak. jadi persoalannya kan dulu ketika orang bicara HAM tuh lalu muncul perlindungan anak kan. Anak tidak boleh disiksa oleh orang, karena memang ada kan. Ada Ari Hanggara zaman dulu, Pak. Iya. Anak tidak boleh disiksa, lalu diberi perlindungan undang-undang anak sekian tahun ini dianggap anak dan tidak boleh dibeginikan. Itu konsekuensi dari pembuatan aturan. Sebenarnya kalau di dalam kearifan kita kan yang begitu itu kalau terjadi kasus luar biasa ya. Tapi sekarang kasus kecil pun lalu dimasukkan ke pasal itu. Jadi masalah. Betul. Ya. Kalau peraturan itu cabut bisa saja muncul masalah-masalah juga. Masalah. Oleh sebab itu ya pada kearifan saja. Ya.
pelaksanaannya di lapangan gitu. Tapi ketika itu dilaporkan ke kepolisian gimana? Nah itu, yang polisinya juga yang harus arif kan, hakimnya juga harus arif. Karena pasal itu kan harus jelas ukurannya, pasal-pasal hukum itu. Memang tidak mudah. Dulu perdebatannya lama itu, gimana kalau ini terjadi gitu. Tapi orang nyebut Hari Anggara tadi. Ya, kasus Hari Anggara itu ya. Saya pernah, Pak. Saya pernah waktu Aska umur berapa gitu, itu pernah saya tapok, gara-gara dia itu pakai robot-robotan nampar ART saya. Oh gitu. Iya. Anak kecil kan, Pak. Ditabok, kamu tabok. Jadi Aska tuh nabok ART saya pakai robot-robotan. Wah, saya lihat dari jauh. Terus ART saya bilang ke Aska gitu. Nah, si ART ini baik, Pak. Jadi bilang, "Aska, kok kamu gitu? Ini sakit loh." Wah, makin tantrum dia. Oh gitu. Makin tantrum. Saya samperin, saya tampar anak saya. Pak, saya bilang. Di depan mbaknya. Di depan mbaknya. Dia lihat. Terus dia nangis kan. Terus saya bilang, "Sakit? Sakit ya? Itu yang kamu lakuin tadi. Sakit kan? Gak mau kan kamu Bapak gituin kan?" Nah, tapi itu Pak, kalau dilihat dari CCTV Pak, itu saya lagi gampar anak Pak. Pak. Pelanggaran pasal sekian. Iya. Susah nih. Penyiksaan anak. Masuk ke Generasi Gen Z. Kak Seto Pak. Oh gitu. Oh iya, sampai KPAI Pak masuknya. KPAI ya. Iya, Pak. Tapi dengan didikan seperti itu, lu ngerasain hasilnya, Aska? Nah, saya punya pertanyaan lagi. Dulu itu kakek saya, karena saya kan tinggalnya ada ayah ada kakek. Jadi yang suka nyiksa nih kakek saya nih. Ayah saya karena kakek saya udah nyiksa, ayah saya yang bye-byein gitu. Ya biasa lah Pak, kalau nakal apa segala pakai kemucing Pak. Pantat sampai baret merah gitu Pak. Iya. Tapi ketika kakek saya meninggal Pak, saya nangisnya luar biasa. Gitu ya. Nggak menghilangkan saya sayang sama dia Pak. Nah Aska pun kalau menurut saya sampai detik ini ada cerita lucu Pak. Begitu dia usianya 17 dapat KTP, saya bilang sama dia, mulai sekarang Papa tidak akan marah. Kamu mau ngapain terserah, karena kamu udah dewasa. Udah dewasa. Dan terus satu saat Pak, dia melakukan sesuatu yang menurut saya salah. Saya nggak marahin, saya diemin Pak. 3 hari saya ngajak ngomong. Itu anak saya Pak, si Aska. Datang ke kantor saya, tak dia duduk, tak saya masih diem. Terus dia megang tangan saya. Dia bilang gini, "Pak, pukul aja man dia." Gitu ya. Daripada Papa diem. Oh, hebat ya. Jadi maksudnya Sadar bahwa dia salah. iya gitu. Tapi dia bisa bilang, "Mending pukul Pak daripada Papa diem." Daripada didiemin. Ini nyesel lah gitu kira-kira Iya ya. gitu. Maksudnya, nah, Ska keren guys. saya tuh baca-baca berita ada guru dipolisiin, ada anak tiba-tiba taruh di tweet, "Bapak saya tadi nampar saya cuman gara-gara saya pulang jam 2 malam." Emang mesti ditampar. Jam 2 malam. Emang memang mesti ditampar gitu. Terus saya pernah ngomong gini Pak ya, saya ngomong gini. Saya ini karena netizen Pak. Iya. Karena mendukung ini apa Kekerasan. gitu. Tapi saya dalam hati, lu pulang hidup di jam 2 malam nyusahin bapak lu gitu loh. Bapak lu layak menampar. Bapak lu layak menampar Anda gitu loh. Itu anak tukang roti nggak pernah ditampar Pak. Ya. Tapi memang loh harus dibicarakan lagi ya sesuai dengan perkembangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Coba yang kemarin 7 orang memperkosa anak SMP lalu dibuang, ya toh. Lalu ini pelakunya belum dewasa menurut hukum. Iya, lalu akhirnya saya nggak tahu sekarang. Itu kan KPAI karena tugasnya tidak boleh mempidanakan ini. Orang publik ngatakan ya harus dipidanakan belum dong. dewasa, belum dewasa secara badan Pak. Mungkin secara otaknya udah lebih bengis dibandingkan orang-orang dewasa. Iya. Kan nggak bisa kita samakan usia badan dengan sehingga nanti ukuran dewasa itu mungkin bukan hanya umur kan. Iya. Keadaan psikologis. Nah, psikologisnya Pak, gitu, maksud saya ya seperti itu psikologisnya. Ya, nanti kita diskusikan. Nah itu. Nah, menarik. Kita lanjut ya Pak. Ayo, sisa lagi. 2. Bro, lu bisa tahu nggak yang mana gua suka, yang mana gua naksir nih? Kenapa jadi tantangan ya? Kayaknya dia lebih suka yang hoax. Iya. Nggak, gua suka yang lain, bukan hoax. Udah gua ngomong dia rubah. Supaya kelihatan bahwa gua bisa membuat dia keliru gitu. Gua pengen bahas ini Pak. Apa itu? Menteri. Menteri. Kenapa Saya pengen Pak? bahas menteri.
Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, itu tadi pembahasan atau diskusi atau apa tanggapan ya guys. Diskusi singkat dari Prof. Mahfud MD dan juga Om Deddy Corbuzier guys tentang generasi Gen Z ini guys. Atau yang dimaksud Om Deddy yang generasi Gen Z ini malah orang tuanya atau yang bersinar lah guys istilahnya. Karena menurut Om Deddy itu yang lebih mumet itu justru yang generasi Gen Z guys, karena nggak tahu kenapa, karena mereka yang lebih tahu apa ya, atau istilahnya melek digital guys, full, tapi tidak apa ya, tidak ada kontrolan atau lepas kendali atau brutal ya guys, termasuk guys. Dan tadi ada sedikit cerita tentang apa ya, pendidikan anak dan juga pendidikan mental anak guys untuk zaman-zaman sekarang guys, karena banyak guru yang dipidanakan, banyak orang tua juga dipidanakan karena istilahnya mendidik mental, walaupun dengan sedikit kekerasan atau menampar atau menampol atau memukul pakai kayu atau apalah pokoknya. Semoga dengan tadi diskusi singkat bisa menambah ilmu wawasan kita, khususnya bagi orang-orang tua guys yang masih anaknya masih di bawah 20 tahunan lah guys, yang sekiranya belum dewasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.